Pertama adalah ad-dinu bil aqli, beragama dengan akal pikiran. Tapi saya tidak memperhatikan apa yang dijelaskannya, karena bagi saya alasan-alasannya tidak menarik. Itu hak dia untuk menjelaskan mengapa dia tidak melaksanakan perintah Allah dalam hal ini menutup aurat bagi perempuan. Yang diutamakan bukan ketaatan dan kepasrahan dalam beragama, tetapi bela diri. Pada tausiah pendek kali ini akan mencoba menjelaskan atau membahas tentang keberagamaan umat. Jadi satu fenomena keberagamaan umat Islam yang sekarang ini berjalan dan perlu kita renungkan untuk mengambil pelajaran tentang cara-cara beragama, tingkatan-tingkatan, level-level atau jenis-jenis cara beragama. Jadi secara umum saya renungkan bahwa umat Islam ini menjalankan 3 cara beragama yang masing-masing khas, masing-masing ada cirinya dan masing-masing ada risikonya serta akibatnya. Pertama adalah ad-dinu bil aqli, beragama dengan akal pikiran. Yang kedua adalah ad-dinu bil qalbi, yaitu beragama dengan hati. Dan yang ketiga adalah ad-dinu bir ruh, beragama dengan jiwa. Ini bedanya apa? Pikiran ini, renungan ini lahir ketika saya memperhatikan sebuah dialog di YouTube tentang seorang anak ulama besar di Indonesia, ahli tafsir, ditanya oleh Bang Haji Roma Irama tentang mengapa dia tidak berkerudung. Ya, kita tahu semua mungkin yang suka baca dan memperhatikan YouTube, ada seorang ulama besar ahli tafsir di Indonesia, bahkan namanya terkenal di Asia Tenggara, tapi ada anaknya yang tidak berkerudung, tidak berhijab, dan presenter terkenal dan cerdas, kita tahu semuanya lah. Nah, di dalam dialog itu beliau ditanya mengapa tidak pakai kerudung, tidak pakai hijab, tidak menutup aurat. Lalu dia beralasan, menjelaskan alasannya panjang lebar, menunjukkan kepintarannya. Tapi saya tidak memperhatikan apa yang dijelaskannya, karena bagi saya alasan-alasannya tidak menarik. Itu hak dia untuk menjelaskan mengapa dia tidak melaksanakan perintah Allah dalam hal ini menutup aurat bagi perempuan. Yang saya perhatikan adalah tentang cara dia berpikir, cara dia menghayati agama. Perintah Allah yang diwajibkan, tapi dia punya pikiran sendiri. Akhirnya muncullah renungan saya ini tentang ternyata memang ada 3 umat Islam dalam cara beragama. Pertama adalah beragama dengan pikiran. Beragama dengan pikiran ini adalah kita beragama itu pakai pikiran. Ciri pikiran itu apa? Sifat pikiran manusia kita semua. Pertama, pikiran itu sifatnya melihat untung rugi dalam hal apapun. Itu sifat pikiran. Kalau menguntungkan, oke, mau. Kalau tidak, ya nggak mau. Gitu. Termasuk dalam beragama. Yang kedua, melegitimasi kesalahan. Kesalahan itu oleh pikiran bisa dibenarkan dengan berbagai alasan dan argumentasi. Yang ketiga, sifat pikiran itu sering bela diri. Sudah tahu salah, dibela-bela aja, beralasan terus. Itu sifat pikiran. Karena tidak mau disalahkan. Dan yang keempat adalah yang diutamakan bukan ketaatan dan kepasrahan dalam beragama, tetapi bela diri, menjelaskan bahwa saya benar, bahwa saya tidak salah, bahwa kelemahan saya itu ada alasannya ini dan sebagainya. Itu sifat pikiran. Nah, banyak orang kaum muslimin di Indonesia dalam beragama itu memakai pikiran yang paling utamanya, dominannya. Memang ada hadis dalam di kalangan umat yang terkenal, yaitu ad-dinu huwa aqlun. Agama itu akal pikiran. Wa man la dina lahu lima aqlalahu, dan tidak ada agama buat mereka yang tidak berpikir. Itu sering dipakai alasan untuk memakai akal pikiran
logika dalam beragama. Tapi ternyata hadis ini palsu, batil. Derajat hadis ini kata Imam An-Nasai ini adalah sebuah hadis yang batil lagi munkar. Dan Ibnul Qayyim, ulama besar yang sangat terkenal itu, mengatakan semua hadis yang berhubungan dengan akal adalah palsu. Bagi saya ini logis sekali, karena memang beragama dengan pikiran itu yang tadi sering kita beralasan-alasan untuk membela diri, padahal menurut agama itu salah. Ini cara beragama yang banyak berjalan digunakan oleh kaum muslimin sebagiannya. Nah, biasanya mereka yang menolak perintah agama, menolak beribadah, menolak diterapkannya ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat sampai bernegara, misalnya menolak pelaksanaan syariat Islam, menolak Islam berpengaruh kuat dalam negara, atau Islam menjadi kontrol moral dalam berpemerintahan, berpolitik, bernegara, ditolak, bahkan anti atau Islamfobia. Itu jenis beragama yang pakai pikiran tuh begitu. Jadi banyak menolak-nolak dengan berbagai alasan agar seolah tampak benar, padahal itu dominan tuh pikiran. Pikiran itu sifatnya tadi, banyak membantah, banyak berargumen, banyak beralasan, tidak mengedepankan ketaatan dan kepasrahan. Padahal kita tahu Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama la raiba fihi, tidak ada keraguan kepadanya, jalan hidup mutlak yang pasti benar menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Kesimpulannya, cara beragama atau level beragama yang memakai pikiran ini adalah level beragama yang paling rendah. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus diusahakan berpikir, harus berpikir boleh, menggunakan akal tentu saja harus, tapi akal itu digunakan justru untuk semakin taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, untuk mengagumi keagungan ciptaan Allah dan sebagainya. Intinya untuk meningkatkan keimanan, bukan untuk menolak ajaran Islam. Itu tuh pertama, paradigma atau cara beragama di kalangan umat yang lebih menggunakan pikiran. Yang kedua, ada lagi cara beragama di kalangan umat yang lebih memakai hati daripada pikiran. Nah, sifat hati itu bagaimana yang ada pada manusia? Sifat hati itu mencintai kebenaran, senang pada nasihat, suka pada keindahan, mudah menyadari kesalahan, mudah tersentuh oleh keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat hati. Kalau hati bersih seseorang muslim, maka dia akan mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan, tidak merasa benar sendiri. Tapi kalau hidupnya hatinya kotor, sebaliknya, susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, dipapatahan hesek, diberi masukan tidak mau, gengsi yang dominan, kemudian hatinya dipenuhi dengan kekotoran. Ada sebuah hadis Rasulullah yang sangat terkenal sekali, hati adalah ukuran keselamatan hidup manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah, pada manusia itu ada segumpal darah. Bila darah itu bersih, sehatlah, baiklah seluruh amalnya. Bila hatinya itu kotor, rusaklah seluruh amalnya. Ingatlah, itulah qalbu, itulah hati. Jadi bersih kotornya manusia tergantung dari hatinya. Dan penolakan kepada Islam, kepada ajaran Allah, ketaatan dan kepasrahan atau tidak, itu juga ditentukan oleh hatinya. Nah, banyak di kalangan muslimin juga yang beragamanya lebih memakai hati ketimbang pikiran. Tentu saja pikirannya dipakai, akalnya digunakan, tapi hatinya yang lebih dikedepankan ketika menerima, mendengarkan ajaran-ajaran Allah, contoh teladan Rasulullah, nasihat-nasihat ulama dan sebagainya. Hatinya yang lebih berbicara. Oh iya benar ya, oh iya salah ya, oh ini indah sekali, astagfirullahaladzim, saya banyak salah, banyak kurang, jauh dari sudah benar, ibadah saya masih sangat lemah. Itu hati itu begitu bicaranya. Saya itu masih kotor, hidup saya jauh dari benar. Kalau dia seorang ustadz,
penceramah, mubalik, dia harus banyak lebih introspeksi ketimbang merasa lebih soleh, lebih benar sendiri dari jamaahnya. Itu hatinya yang berbicara, termasuk di dalam ketaatan ajaran Islam. Jadi kalau belum sanggup melaksanakan sebuah ajaran Islam, bukan bela diri, bukan menjelaskan dengan rasio, dengan pikiran. Mengapa kita jarang tahajud, mengapa jarang baca Quran, mengapa jarang puasa sunat, mengapa tidak pakai kerudung, belum berhijab. Ya, saya masih lemah, saya masih berusaha untuk mentaati ajaran Allah. Ya, saya merasa masih banyak kekurangan dalam diri saya. Nah, itu hati, bahasa hati. Kalau bahasa pikiran, oh enggak, dalam agama kan begini, menurut ini itu, segala dikutip untuk melegitimasi pikirannya yang salah itu, yang menunjukkan dia sedang melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah. Itu bahayanya dominasi pikiran dalam hati. Sedangkan dominasi hati yang lebih muncul adalah ketaatan dan ketundukan, rasa malu. Nah, malu itu hati, pekerjaan hati, sifat hati. Malu berbuat salah, malu berbuat dosa, malu melanggar janji, malu berkata kotor, malu ibadah masih lemah, malu sering bicara agama jadi khotib, jadi dai, tapi amal belum mencontohkan kepada umat dan sebagainya. Jadi ini termasuk nasihat kepada saya sendiri. Ya. Nah, itulah level kedua yang lebih tinggi dari manusia, kaum muslimin, adalah beragama dengan hati. Maka bila beragama dengan hati, tidak akan ada tuh alasan-alasan logika penolakan kepada ajaran Islam. Tidak. Dakwah apapun bentuknya yang sifatnya menerapkan ajaran Islam, pasti oleh hati itu akan diterima. Kalaupun belum cocok, tidak ditolak, tapi diusahakan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dakwahnya yang diperbaiki, atau masyarakat jadi nasihati untuk menerima ajaran Islam sebagai komitmen atas keberislaman kita. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keberagamaan kita dari pikiran, lebih pakai hati, gitulah bahasa Sundanya. Dan yang ketiga tertinggi adalah adinu birruh, beragama dengan jiwa. Jadi kalau sifat hati itu mencintai ajaran Islam, ingin menjadi hamba yang soleh, ingin melaksanakan ajarannya, jiwa itu melebihi hati. Orang yang beragamanya dengan jiwa ingin seluruh hidupnya total dengan agama, ingin betul-betul agama itu menjadi perilaku hidupnya, ingin menjadi jalan hidupnya, cara berpikirnya, cara melihatnya, cara bertindaknya, semuanya ingin diatur oleh agama. Masuk WC, masuk masjid, makan, tidur, berpolitik, bermasyarakat, semuanya ingin pakai agama. Agama sudah memenuhi jiwanya sehingga tidak ada yang lain dalam dirinya kecuali Allah, Rasulullah, ajaran Islam yang mutlak benar, penghayatan kepada agama yang sangat tinggi. Semua dunia dipandang kecil, harta kecil, uang kecil, jabatan kecil, kedudukan kecil, politik itu kecil. Semuanya hanya Allah, Allah dan Allah. Kalau orang sudah begitu, itulah orang yang agamanya sudah menjadi jiwanya. Nah, ini biasanya adalah para ulama yang lurus, para ulama yang mengabdikan hidupnya seluruhnya hanya untuk kejayaan agamanya, para ulama yang dalam hati pikirannya hanya ada Allah, Rasulullah, kebenaran dan sebagainya. Inilah beragama dengan jiwa yang paling tinggi, sehingga bukan lagi membela-bela dengan pikiran, menjelaskan kesalahan dengan pikiran, beralasan kelemahan dilegitimasi oleh pikiran, itu yang paling rendah. Dan lebih dari mencintai, hanya ingin, hanya niat, tapi lebih dari itu, betul-betul agama dijiwai, dicintai untuk menjadi jalan hidupnya. Tidak ada pikirannya kecuali ajaran Islam, ajaran agama Allah, Rasulullah, Al-Quran. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk kebenaran ajaran agama. Itulah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 3 jenis cara beragama yang berlaku di kalangan umat Islam, yang kita bisa mengambil pelajaran, mengambil refleksi bahwa kita harus selalu meningkatkan keberagamaan kita dari level yang terendah, yaitu yang dominasi pikiran. Sepertinya pintar, cerdas, padahal beragama yang seperti itu levelnya rendah, cuma orang banyak tidak sadar. Jadi semakin orang tuh menunjukkan kepintaran, kecerdasannya dalam menolak ajaran agama, itu menunjukkan kebodohan dirinya. Secara agama begitu, karena hati itu bukan begitu. Hati itu menunjukkan ketundukan dan ketaatan. Jiwa lebih dari itu.
ingin seluruh hidupnya diisi, dijiwai, dipenuhi oleh ruh agama.